mau, oke? Ya, dia nggak mau. Kita melihat pertandingan pertama di Kuningan kita kalah 4-1. Kemudian dibalik jadi 5-1. Ini kayak Mission Impossible yang Mission Impossible nih. Ya. Gimana tuh? mengangkat piala udah. Ya, sebetulnya memang betul Mission Impossible ya. Defisit 4-1 tuh kemarin tentunya di luar bayangan lah ya. Jujur kami sempat agak pesimis. Tapi kemarin tuh saya bilang sama anak-anak, udah yuk kita fokus menang aja. Perkara nanti cukup atau enggak, yang penting kita fokus menang, membuktikan kalau kita memang layak ada di fase ini dan bahkan mewakili Jabar untuk nasional. Nah, ternyata tiba-tiba tadi anak-anak main in dan ternyata pas menang 1-2 ternyata posisinya bisa mengejar. Oh ya sudah, tentu kita gas dan alhamdulillah Mission Impossible tadi pun menjadi possible. Kut, ada motivasi apa sih Kut sampai anak-anak berjuang lah di lapangan? Berdarah-darah, woy. Nggak ada yang khusus ya. Kalau di tim bola itu biasa ya, menang ada bonus dan apa itu semua standar, tapi bukan perkara itu. Bukan perkara itu. Memang kemarin saya bicara khusus sekali, saya bilang ini soal harga diri. Jadi intinya, kalaupun kita hari ini tadi ini harus gugur, jangan gugur karena mereka dapat seri atau bahkan mengalahkan kita di sini. Jadi kemarin memang dari kemarin fokusnya sudah harga diri. Hanya itu aja motivasinya, hanya harga diri. Dan ternyata alhamdulillah tadi bukan hanya harga diri yang terselamatkan, ternyata malah satu slot di final pun juga terselamatkan. Aku tadi sebagai kiper yang sulit apa tadi? Tadi memang mereka menekan ya, banyak sekali syuting ke arah gawang. Ya alhamdulillah tadi saya masih bisa mengamankan terus. Cuma memang kendala tadi saya memang ada bawaan sedikit cedera di minggu-minggu lalu. Jadi agak narik ya otot dan segala macam sehingga saya tadi pas di 90 menit saya nggak bisa melanjutkan ke extra time. Tapi saya bangga sekali dengan kiper muda saya menggantikan saya. Betul-betul tidak mudah ya menggantikan kiper. Itu biasanya cukup sulit. Tapi ternyata dia berhasil fokus dan bikin beberapa penyelamatan kunci sehingga benar-benar mencegah lawan untuk bisa cetak gol lebih banyak. Untuk final nanti Kut, bisa dibayangkan kalau seandainya menghadapi Cimahi atau Cimahi United gimana? Buat kami sih motivasinya sama ya. Ini kita sudah ada di fase ini, kita ketemu lawan-lawan yang kurang lebih harusnya itu kan sudah menjadi wakil Jabar di nasional. Sehingga motivasi kami, mau itu di semifinal, mau itu di final, kami ingin menguji dan mengukur diri kami sebaik mungkin supaya kita tuh bagaimana melawan sesama kontestan nasional tuh harus siap, harus bisa supaya nanti di nasional tentunya kita nggak babak belur dan nggak ini ya, dan bisa bersaing dan bisa mengharumkan Jawa Barat dan juga Kota Depok. Bang Andre sebagai pemain juga, sebagai owner juga, buat anak-anak penilaiannya gimana nih? Mereka luar biasa, mereka anak-anak saya semua. Makanya saya juga saya sebetulnya sudah berikrar kan musim ini adalah musim terakhir saya ya. Cuma memang saya melihat anak-anak motivasinya tinggi, saya pun berusaha masih lah untuk dampingi mereka di lapangan, berikan yang terbaik untuk mereka juga, untuk bantu mereka lolos karena ini sebetulnya hari-hari mereka ya. Itulah motivasi mereka karena saya selalu bilang sama mereka, ini hari-hari kalian. Kalau saya sudah habis sebagai pemain bola, saya sudah selesai. Ya, nanti kita tutup di regional, lanjut ke nasional, selesai di nasional, baik promosi ataupun tidak, saya sudah selesai. Tapi hari ini adalah milik anak muda, itulah motivasi mereka, semoga mereka bisa terus berprestasi. Mereka akan dapat bonus hari ini? Jelas. Yang itu Haruslah. Harus ya. Keringat dan darah itu tidak boleh tidak dihargai. Pasti ada yang khusus dari saya nanti dan tapi tentunya bukan itulah satu-satunya ya, dan mereka pun tarung semua. Dari awal mereka nggak pernah tanya ini nanti bonusnya berapa. Mereka nggak pernah tanya. Ini benar-benar anak-anak hati besar semua. Nggak ada yang tanya sama sekali. Berapa nanti bonus bos? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Mereka cuma udah gigit dan gigit. Oleh karena itu tentu pasti saya akan apresiasi darah dan keringat mereka. Harapan terakhir buat anak-anak Persib. Buat saya harapan intinya tampil terus fight yang terbaik dan bagaimana memaksimalkan hari-hari mereka. Udah itu aja. Soal juara dan segala macam, kita namanya pemain bola pasti mau juara. Nggak ada itu bohong, ada pemain bola bilang kami cukup sampai final atau kami cukup sampai semifinal. Nggak ada, bohong. Itu bukan pemain bola itu kalau begitu, bukan. Semua pasti pengen sampai final. Tapi itu juara adalah qadarullah. Intinya anak-anak tampil kayak begini terus, itu saja harapan saya buat anak. Bang Andre, ini kan udah masuk final nih. Kulihat juga penonton kayaknya udah mulai banyak nih. Ada nggak sih investor-investor nih ya hingga membantu Persipu nanti di nasional nih?
Terus terang justru itu harapan saya. Justru itu harapan saya. Karena memang selama ini dalam pendanaan dan pengelolaan klub, saya lebih banyak single fighter ya. Ya mungkin kalau bicara total anggaran tuh mungkin 90% ke atas tuh mungkin benar-benar kocek pribadi saya. Ya ada 1-2 sponsor tapi dapat, sekali lagi saya ulangi, 90% tuh mungkin kocek pribadi saya. Sehingga kembali ke pertanyaannya, kalau sumpama harapan dan apa dari pihak-pihak yang ingin memajukan sepak bola sama-sama, terutama di daerah ini, di kota ini, tentu saya senang sekali. Saya senang sekali, dan apapun itu yang diberikan kepada Persipu, tentu pasti akan saya berikan untuk bagaimana memaksimalkan Persipu di pentas yang berikutnya di nasional. Selama ini wali kota terpilih gimana Coach? Oh, support selalu. Alhamdulillah support selalu, bahkan waktu beliau masih menjadi sekda pun tahun lalu beliau yang mensupport kami untuk pengajuan untuk menjadi tuan rumah di fase grup ya. Tahun lalu tuh kami menjadi tuan rumah di fase grup, sehingga selalu support. Pun tahun ini juga beliau udah sempat hadir waktu 8 besar. Saya waktu itu, kebetulan saya yang nggak hadir waktu itu, cuma terpantau waktu itu beliau hadir pada saat kami melawan Persima Majalengka dan menang 3-2 waktu itu. Jadi memang selalu ada support yang signifikan dari beliau, dan tentu kami sangat berterima kasih, dan harapannya ke depan pasti sinergi ini akan terus berlanjut. Bang Andre menyikapi nggak Bang? Ada menyikapi supporter lawan bilang Persipu bukan Depok, gimana tuh? Kalau buat saya begini ya, namanya support itu kan silahkan memilih ya, silahkan memilih. Kan supporter lawan tadi ya. Ya betul. Menjatuhkan mental. Ya, enggak lah kalau buat kami sih, intinya kami ingin tetap terus berbuat untuk sepak bola. Nanti bagaimana pengakuan, apakah kami yang dianggap sebagai identitas Depok atau klub lain, itu akan dengan sendirinya mengalir. Kita ya bergulir aja ya kan. Soalnya klub di Depok memang banyak, bahkan ada yang sudah lebih berprestasi sebetulnya ya. Dejan ada di Liga 2, terus kemudian juga ada klub-klub lain yang ada di seri 1 maupun di seri 2. Jadi kalau buat saya mengalir aja. Yang jelas saya akan terus bagaimana Persipu ini tetap prestasi terus, memberikan wadah terbaik untuk anak muda di kota Depok maupun sekitarnya. Nah, nanti perkara bagaimana support, tentu kami mengharapkan support. Kami intinya terbuka, dan kami berharap bagaimana nantinya lambat laun juga akan masuk di hati daripada pecinta masyarakat sepak bola Depok. Ya. Aman? Sukses terus buat Persipu. Terima kasih.